Halo guys, kembali lagi di channel Rangkum Movie. Di video kali ini saya akan membawakan movie karya Makoto Shinkai yang berjudul Tenki no Ko atau bisa disebut juga Weathering with You. Tanpa basa-basi langsung aja ke inti videonya. Film diperlihatkan seorang gadis cantik yang memegang gadis lainnya yang terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Gadis ini bernama Hina Amano. Hina melihat pemandangan gedung pencakar langit di Tokyo yang terguyur hujan lebat berhari-hari. Lalu Hina melihat cahaya dan cahaya tersebut menyinari salah satu gedung tersebut yang membuat Hina terpesona. Lalu Hina memutuskan untuk mendatangi tempat cahaya itu berada. Sampainya di sana cahaya berada di atas gedung tua dan kusam. Sampainya di atas gedung cahaya menyinari gerbang tori yang berwarna merah. Hina menggenggam tangannya lalu melewati gerbang tersebut. Dan tiba-tiba dia berteleportasi ke langit dan melihat kerumunan ikan transparan yang mengelilinginya. Setelah kredit selesai kita diperlihatkan karakter lainnya yang bernama Hodaka Morishima yang berada di kapal besar yang mengarah ke Tokyo. Dia pun kagum melihat pemandangan langit Tokyo. Tiba-tiba cuaca berubah drastis dan membuat kapal yang dinaikinya terguncang akibat hujan lebat dan terkena hempasan air yang entah dari mana datangnya. Hodaka kemudian kehilangan keseimbangan dan tergelincir. Lalu Hodaka diselamatkan oleh seseorang pria dewasa yang bernama Keisuke. Atas terima kasihnya, Hodaka mentraktir makan dan bir untuk makan malamnya. Sampainya di Tokyo, Keisuke memberikan kartu namanya untuk meminta Hodaka menghubunginya. Tokyo saat ini berada di periode terburuknya yang dimana hujan turun sudah bertahun-tahun dan warganya sangat merindukan cuaca cerah. Hodaka mengunjungi tempat pemandian yang cukup murah dan makannya hanyalah sebuah mie instan. Hodaka juga berencana mencari pekerjaan paruh waktu. Namun rupanya kehidupan di Tokyo tidak semudah yang dia bayangkan, terutama bagi dirinya yang tidak mempunyai kartu siswa maupun kartu identitas pengenal. Sisa waktunya dihabiskan untuk berkeliling untuk mencari tempat tidur. Hodaka yang panik sempat tertidur di sebuah klub yang didatangi seorang pria dan gadis penghiburnya. Hodaka yang bergegas pergi tak sengaja menyenggol tumpukan sampah, dan di tumpukan sampah itu Hodaka mendapatkan senjata, entah sengaja dibuang atau sengaja disembunyikan. Lalu Hodaka menyimpannya dan menganggap itu hanyalah sebuah senjata mainan. Suatu hari saat dia ketiduran di McD, salah satu karyawan di situ memberikannya sebuah burger dalam bentuk rasa kasihan kepadanya. Hodaka yang senangnya bukan main karena semasa hidupnya baru pertama kali merasakan makanan yang enak, yang ternyata karyawan yang memberikannya burger adalah Hina Amano. Hodaka pun mengunjungi rumah Keisuke untuk membantunya mendapatkan pekerjaan. Sampainya di rumah tersebut Hodaka tidak menemui Keisuke tetapi hanya menemui gadis yang lagi tertidur. Lalu gadis itu terbangun dan memperkenalkan dirinya. Dia bernama Natsumi yang bekerja sebagai asistennya Keisuke. Kemudian Hodaka menanyakan kepada Natsumi ada hubungan apa wanita itu dengan Keisuke. Lalu Natsumi mengedipkan matanya dan menjawab hubungan mereka persis yang dia bayangkan. Hodaka menganggap Natsumi ini adalah pasangan lipatnya Keisuke. Kemudian Keisuke datang dan memberikan serta menjelaskan pekerjaan yang diberikan kepada Hodaka yaitu sebagai asisten majalahnya. Tema yang akan diangkat Keisuke adalah tema supranatural yang lagi rame-ramenya di internet yaitu gadis matahari. Keisuke menyuruh Hodaka mengikuti Natsumi untuk mewawancarai seseorang. Orang itu menjelaskan bahwa selain gadis matahari ada juga gadis hujan. Hodaka juga diterima bekerja dengan Keisuke walaupun gaji yang kecil dan pekerjaannya yang berat. Namun Hodaka diberikan tempat tinggal dan makanan. Hari-hari dia habiskan untuk membersihkan rumah, mencari narasumber dan mewawancarai seseorang yang berkaitan dengan supranatural. Pada suatu hari Hodaka melihat Hina yang lagi direcoki dua pria. Hodaka pun menyelamatinya, namun upayanya pun sia-sia, yang dimana dia dicegat dari arah berlawanan. Hodaka mengetahui kalau Hina dan dua pria itu telah melakukan kesepakatan. Kemudian pria itu memukuli Hodaka. Hodaka pun memberikan perlawanan dengan mengarahkan pistol yang dia simpan waktu itu, yang ternyata pistol itu berfungsi, dan untung saja tidak mengenainya. Kemudian Hina membawa Hodaka lari ke gedung tua yang dilihatkan di awal film. Hina bercerita kalau dia dipecat dari pekerjaannya sebab itulah Hina memerlukan pekerjaan dengan upah yang besar. Hodaka yang frustasi dia pun melempar pistolnya ke lantai. Lalu Hina menghiburnya dan mengajaknya ke tempat gerbang tori itu berada. Lalu Hina berkata bahwa cuaca sebentar lagi akan cerah. Dia pun menggenggam tangannya dan berdoa. Tak lama kemudian cuaca berubah menjadi cerah. Hodaka yang heran dan menyadari bahwa Hina ini adalah gadis cerah, sama yang dia beritakan. Hina pun tersenyum dan berkenalan dengan Hodaka. Tiba-tiba mereka mendapatkan ide mencari uang dan memanfaatkan Hina sebagai gadis cerah. Ya, mereka mencari uang dengan cuaca.
Pada suatu hari, Hodaka mengunjungi Hina yang tinggal di apartemen. Dia juga bisa bertemu dengan adik Hina. Hodaka juga mengetahui kalau Hina dan adiknya yang bernama Nagi ini tinggal sendiri. Hodaka juga mengetahui selama kematian ibunya Hina dan Nagi hidup sendiri. Mereka pun membuat situs web untuk memesan cuaca cerah dengan menetapkan harga sebesar 3.000 yen atau sebesar 372.000. Mereka pun memulai pekerjaan yang dimulai dengan membantu anak kecil hingga ke perusahaan besar. Hina juga masuk ke pemberitaan saat dia mendapatkan pekerjaan untuk mencerahkan cuaca di gedung pencakar langit di Tokyo. Mereka berdua pun menonton persembahan kembang api. Hina juga berterima kasih kepada Hodaka yang sudah membantunya selama ini. Dia juga bangga sudah menjadi gadis cerah 100%. Mereka pun mendapatkan pesanan dari nenek tua untuk mencerahkan cuaca. Saat lagi asik mengobrol, cucu dari nenek itu datang. Kalau kalian nonton Kimi no Na wa pasti kalian tahu siapa dia. Dia adalah Taki Tachibana. Saat lagi asik mengobrol dengan Taki, kemudian Hodaka mengingat bahwa sebentar lagi Hina berulang tahun. Mulai saat itu Hodaka mencari petunjuk kado yang tepat untuk diberikan kepada Hina. Nagi menyarankan kepada Hodaka untuk memberikan cincin sebagai kado ulang tahunnya. Tak perlu waktu lama, Hodaka langsung membelinya. Namun dia tampak ragu dengan hadiah itu. Hodaka meminta kepastian kepada penjualnya apakah Hina menyukainya. Penjualannya meyakinkan kalau dia yang menerima hadiah itu pasti dia akan senang. Lagi-lagi kalau kalian nonton Kimi no Na wa pasti kalian tahu siapa karakter yang satu ini. Ya, dia adalah Mitsuha Miyamizu. Scene berpindah ke pria yang merecoki Hina, yang lagi dikejar seorang detektif. Kemudian pria tersebut terdesak dan tidak bisa menghindari, saat detektif dari kepolisian mengsergap dari berlawanan arah, yang rupanya detektif ini hanya menanyakan fotonya bersama Hodaka. Saat itu, mereka pun mendapatkan informasi kalau Hodaka adalah seorang bocah SMA yang berkeliaran di Tokyo. Mereka juga menuduh Hodaka mengambil pistol itu yang mereka sembunyikan di tempat sampah. Lalu Hodaka dan Hina mendapatkan pesanan untuk mencerahkan cuaca, yang dimana permintaan ini dari Keisuke, yang ternyata Keisuke sudah memiliki anak. Keisuke bercerita kalau putrinya tinggal bersama neneknya. Keisuke juga tidak diperbolehkan menemui putrinya ketika cuaca lagi hujan. Tak lama dari itu Natsumi datang. Hodaka yang panik, lalu bertanya kepada Keisuke, apakah Natsumi sudah tahu kalau Keisuke punya anak? Keisuke pun tertawa, lalu mengatakan bahwa Natsumi adalah keponakannya. Natsumi juga senang bertemu Hina sebagai gadis cerah. Lalu Hodaka mengantarkan Hina pulang dan mencari waktu yang pas untuk mengungkapkan perasaannya. Saat Hodaka mengambil cincinnya di sakunya, tiba-tiba angin berhembus kencang dan menerbangkan Hina ke udara. Scene berpindah di awal film, saat Hina menemani ibunya yang dirawat di rumah sakit. Tepatnya 1 tahun yang lalu, Hina melihat cahaya yang mengarah ke gerbang tori. Hina pun berdoa sambil melewati gerbang tori tersebut. Dia pun tersadar melihat cuaca yang begitu cerah. Mulai saat itu Hina merasa tubuhnya terhubung dengan langit. Mereka berdua mengeringkan badan. Tak lama kemudian datang detektif dari kepolisian untuk mencari Hodaka. Namun Hina berbohong kalau dia tidak pernah melihat dan mengenalinya. Pihak kepolisian memberitahu kalau Hodaka sering berada di apartemen ini, dan orang tuanya juga mengajukan kehilangan atas dirinya. Petugas polisi juga memastikan Hina dan Nagi terlalu susah untuk hidup sendiri. Mereka juga akan membawa Hina bersama Nagi ke dinas sosial. Lalu Hodaka menemui Keisuke. Keisuke berkata kalau pihak kepolisian datang ke kantornya dan menuduh Keisuke lah yang menculik dirinya. Keisuke menyuruh Hodaka pulang dan membayar semua uang gajinya. Hodaka yang gak mau pulang. Mereka bertiga berencana untuk melarikan diri. Di siaran berita menginformasikan saat ini Tokyo berada periode terburuknya, akibat hujan deras beserta badai besar, bahkan air laut akan meluap. Akibat bencana ini keberangkatan kereta dibatalkan, yang membuat mereka tidak jadi pergi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencari penginapan. Di perjalanan petugas menghampiri mereka dan menanyakan kepada mereka. Petugas juga menyadari kalau Hodaka ada di situ. Hodaka pun lari namun tidak membuahkan hasil. Hina pun membantunya dan berdoa untuk mendatangkan petir. Petir itu meledakkan sebuah mobil yang membuat polisi itu mengalihkan pandangannya. Mereka pun menginap di hotel dengan harga 28.000 yen. Akhirnya mereka pun mandi, menikmati makanan di kulkas dan berkaraoke sampai Nagi tertidur. Hodaka pun memberanikan dirinya untuk memberinya cincin dan membuat Hina senang. Namun Hina melepaskan setengah bajunya yang membuat Hodaka menangis. Melihat tubuh Hina yang transparan, ini adalah konsekuensinya jika Hina berdoa untuk mendatangkan cuaca cerah. Hina juga menyuruh Hodaka untuk menjaga Nagi.
Pada akhirnya mereka pun berpelukan dan menangis bersama. Keesokan harinya Hodaka yang terbangun dan mencari keberadaan Hina yang sudah tidak ada, yang hanya menyisakan baju tidurnya saja. Kemudian polisi datang ke penginapan mereka dan membawa paksa Hodaka dan Nagi. Saat perjalanan ke kantor polisi, Hodaka menyadari cincin Hina terjatuh dari langit. Yang dikatakan Hina benar, kalau dia tidak berada di bumi cuaca akan menjadi cerah. Para detektif itu berkata sebenarnya Hina berusia 15 tahun. Hina memalsukan itu agar dia mudah mendapatkan pekerjaan. Di kantor polisi, Hodaka memohon kepada detektif untuk mencari Hina. Namun para detektif itu tidak mempercayainya. Hodaka pun melarikan diri dari kantor polisi, lalu Hodaka dijemput oleh Natsumi. Hodaka menyuruh Natsumi untuk mengantarnya pergi ke gedung tua tempat pertama kalinya Hina menjadi gadis cerah. Di pertengahan perjalanan motornya pun terjebak oleh genangan air yang membuat motor tidak berfungsi. Akhirnya Hodaka memutuskan berlari di sepanjang rel kereta api. Sampainya di gedung tua tersebut, Hodaka bertemu dengan Keisuke. Keisuke menyuruhnya untuk menyerahkan dirinya ke polisi sambil berusaha membawa Hodaka. Lalu Hodaka menggigit tangannya yang membuat Keisuke menendangnya. Hodaka yang terjatuh menemukan pistol yang pernah dia buangnya saat bersama Hina dulu. Hodaka pun mengambilnya dan mengarahkan pistol itu ke Keisuke sambil menolak untuk pergi. Mendengar suara tembakan, polisi pun datang dan memborgol tangan Hodaka. Keisuke yang merasa kasihan dengannya, akhirnya Keisuke membantunya untuk menemui Hina. Nagi juga datang untuk membantu Hina dan menyalahkan Hodaka. Hodaka pun berlari sambil berdoa yang ingin bertemu dengan Hina. Hodaka pun berada di atas langit sambil meneriakkan nama Hina. Hina yang tak sadarkan diri pun terbangun mendengar suara Hodaka. Pada akhirnya mereka berdua bertemu sambil berusaha untuk menggenggam tangan. Hina berkata kalau dia kembali cuaca akan menjadi hujan. Namun Hodaka tidak peduli dengan hal itu. Yang dia inginkan adalah Hina. Tiba-tiba cuaca berubah menjadi hujan kembali, dan Hina dibawa ke kantor polisi sedangkan Hodaka dibawa kembali ke rumahnya. Mulai saat itu Tokyo diguyur hujan selama 3 tahun lamanya. Bahkan Tokyo sudah menjadi setengah lautan. Hodaka baru menyelesaikan sekolahnya dan berencana ingin pindah ke Tokyo. Sampainya di sana Hodaka menemui nenek yang pernah memesan cuaca. Nenek itu berkata sebenarnya Tokyo adalah sebuah lautan, jadi jangan khawatir kalau sekarang Tokyo sudah kembali ke asalnya. Hodaka juga menemui Keisuke yang sekarang usahanya sudah sukses, bahkan dia memiliki 2 karyawan. Lalu Hodaka melintasi jalan yang pernah dia lewati bersama Hina. Kemudian Hodaka menemui gadis yang lagi menggenggam tangannya sambil menutup mata. Gadis itu adalah Hina Amano. Dengan wajah yang menangis kemudian Hodaka memanggilnya. Mereka saling berpelukan dan berkata, semua akan baik-baik saja mulai saat ini. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, semoga video ini bisa menghibur kalian. Saya juga mendoakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.